karena dia satu pondasi dua pilar. Ya karena kesulitannya itu karena clearance-nya daripada jembatan existing ini kan pendek Pak, makanya kita pakai metode yang seperti ini. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Saya kembali lagi menjelajahi proyek milik Dinas Bina Marga Jakarta, yakni proyek Flyover Latu Menten, Jakarta Barat. Saat berada di proyek ini, saya kembali ditemani oleh Bang Dedi Kurniawan, selaku pengawas proyek dari PT Widya Modern Technical. Bang Dedi akan menginformasikan proyek saat saya berada di proyek ini pada Jumat 19 Juni 2026 lalu. Sobat Jelajah Jakarta, progres pertama yang akan dijelaskan oleh Bang Dedi adalah di sisi barat zona 1 ini. Nah ini kita berada di zona 1 Om. Kita sedang pekerjaan deck slab. Itu kita sedang pembesian dan nanti malam rencana pengecoran yang antara span P1 ke P2. Itu progresnya sekarang seperti itu. Nah nanti malam ada pengecoran dengan menggunakan metode concrete pump CP. Span antara P1 ke P2 itu 30 meter, 31 meter begitu. Sobat Jelajah Jakarta, setelah proses pengecoran nanti yang dilakukan tentu saja pekerjaan penyambungan yang akan melintasi rel kereta. Menurut Bang Dedi, proses penyambungan dari pier seberang kereta membutuhkan waktu 2 minggu. Ini untuk menyambung ke sini kita membutuhkan waktu perkiraan 2 minggu. Karena di sini 2 tahap, karena dia satu pondasi 2 pilar. Karena kondisi di situ banyak utilitas yang tidak bisa dipindah, yaitu pipa PDAM yang diameternya besar. Rencana pekerjaan girder yang melintasi rel kereta di sisi barat ini menunggu pekerjaan di sisi timur terlebih dahulu. Menurut Bang Dedi, selisih waktunya 1 minggu karena alat dari sisi timur yang akan digunakan di sisi barat. Tahapannya flyover barat dan timur itu kita selisih waktunya tidak jauh beda. Estimasi ya untuk pengangkatan balok girdernya ya kurang lebih 1 minggu lah selisihnya. Karena alat yang dari sana juga yang kita pakai gitu. Sobat Jelajah Jakarta, progres berikutnya masih di sisi barat, di zona 2 ini. Nampak tiang-tiang spoon pile berdiameter 800 sudah berdiri di sisi ini. Di flyover barat, tepatnya di zona 2, kita sedang pemancangan spoon pile yang berdiameter 800 Pak. Karena di sini tidak ada opritan atau timbunan, kita ganti dengan spoon pile diameter 800 Pak. Ini sedang proses menunggu kiriman material lagi gitu. Setelah selesai pemancangan spoon pile, nanti kita kerjakan pile slabnya Pak, pile head dan pile slab. Kita cast inset Pak, tidak ada precast. Jadi setelah pemancangan selesai, kita cut off itu yang tinggi-tinggi Pak, karena udah mencapai daya dukung tanah yang paling keras, sudah mencapai. Jadi sisanya itu nanti kita cut off. Setelah itu kita lanjutkan pekerjaan yang namanya pile head. Pile head itu kepalaan daripada pile slab. Sobat Jelajah Jakarta, perhatikan angka-angka di tiang spoon pile ini. Itu bukan tulisan graffiti atau orang yang iseng mencoret-coret di spoon pile, melainkan tanda di mana nantinya spoon pile akan dibobok. Pembobokan Pak, karena itu kan masih tinggi-tinggi itu Pak. Nah itu nanti kita cut. Dia semakin ke STA membesar Pak, dia semakin tinggi boboknya, di angka sekitaran 40 itu Pak, 40-an itu. Jadi kalau dari topnya kita potong sekitaran 4 meter, ada yang 3,5 meter variabel lah, karena ngikutin gradiennya jalan gitu.
Sobat Jelajah Jakarta, progres selanjutnya adalah di sisi timur, di zona 3 ini. Zona 3 ini menjadi zona yang tantangannya paling berat, sebab persis berada di bawah flyover jalan tol existing. Saat saya berada di lokasi proyek, progres yang dilakukan adalah pekerjaan persiapan pengangkatan erection girder dengan menggunakan portal gantry. Dan kita sekarang berada di flyover timur, tepatnya di zona 3. Kebetulan kita sedang persiapan untuk erection dengan metode dengan portal gantry. Jadi karena metode kren tidak memungkinkan, karena clearance daripada jembatan existing ini tidak dapat, maka kita memutuskan untuk metodenya portal gantry, Pak. Ya karena kesulitannya itu karena clearance-nya daripada jembatan existing ini kan pendek, Pak, makanya kita pakai metode yang seperti ini, karena ini yang memungkinkan untuk lokasi saat ini gitu. Karena pakai kren tidak mungkin gitu, Pak. Sebenarnya relatif yang paling sulit ya ini, Pak, karena medannya yang sedikit rumit gitu. Persiapan kita untuk menyetel semua ini, untuk nyeting portal gantry ini membutuhkan waktu 2 mingguan, Pak. Dari mobilisasi barang-barangnya sampai nyetingnya, ini kita membutuhkan waktu 2 mingguan. Ini kita yang pakai metode portal gantry ini, Pak, ada 3 sepan, Pak. 1, 2, dan 3, itu 3 sepan. Itu schedule kita, rencana kita itu di 6 harian target 3 sepan ini. 3 sepan sama dengan 9 balok girder begitu. Sobat Jelajah Jakarta, progres terakhir di sisi timur ini adalah di zona 4, di mana progres yang ada adalah persiapan pengecoran ujung pier head. Kalau yang di depan kita ini posisinya ada di zona 4. Di zona 4 flyover barat. Sekarang sedang pekerjaan pier head, Pak. Pier head PE5, Pak. Setelah pier head jadi, dilanjutkan nanti ada erection lagi, Pak. Dan di depannya pekerjaan deck slab, Pak, yang setelah kita erection kemarin minggu lalu itu kita ada pekerjaan deck slabnya di sana. Sobat Jelajah Jakarta, saat ini saya berada di atap pier head yang akan dicor. Nampak lantainya sudah ditutup oleh bagisting. Sebagaimana kata Bang Dedi, setelah proses pengecoran di pier head di sisi timur zona 4 ini adalah menaikkan erection girder. Nantinya pier head ini akan disambungkan ke pier head yang ada di seberang rel kereta atau di zona 3. Menurut Bang Dedi, tingkat kesulitan menyeberang rel kereta adalah memutuskan tegangan yang ada di KRL. Makanya Bang Dedi dan tim melakukan koordinasi dengan pihak PT KAI saat nanti akan memutus tegangan listrik kereta. Untuk tingkat kesulitan karena kita berada di ROW-nya KAI, yang paling ribet itu ya ini, Pak, karena kita harus koordinasi untuk waktu erection itu tegangannya daripada KRL ini harus kita putus dulu, karena untuk menghindari resiko yang sangat tidak kita inginkan gitu loh. Jadi dia kasih waktu jam 12 sampai jam 4, jadi ini tidak ada tegangan listrik lagi. Karena kita pakai metodenya launcher gantry itu takutnya ada radius yang telah ditentukan minimal berapa meter gitu. Untuk kita proses yang di atas rel ini, Pak, jadi yang di sini kita tinggalkan dulu karena untuk stok balok girder yang untuk di sini. Jadi si launcher gantry itu ngangkatnya dari sepan P3 ke P4. Dia angkat sendiri baru dia maju ke depan. Jadi untuk yang sepan ini kita terakhir, Pak. Karena set awalnya launcher gantry itu dari sini gitu. Sobat Jelajah Jakarta, flyover di sisi timur ini agak menyerong menurut Bang Dedi karena mengikuti jalan existing. Ini flyover kita memang agak nge-air, Pak, karena kita mengikuti daripada main road yang existing dulu. Jadi memang dia agak nge-air begitu, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, secara umum progres keseluruhan baik sisi barat dan sisi timur telah mencapai 51%. Angka tersebut masih sesuai dengan target yang diharapkan.
Alhamdulillah untuk progres keseluruhan timur barat dan kita ada zona 5 itu pekerjaan halte berada di angka 51% untuk saat ini. Untuk per hari Senin kemarin 51%. Masih on progress Pak, masih on progress. Jadi sisa kita menyelesaikan 49% lagi sampai akhir tahun ini. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke proyek milik Dinas Bina Marga Jakarta, yakni proyek Flyover Latu Menten Jakarta Barat. Semoga informatif. Saya akan kembali lagi ke proyek ini untuk menginformasikan pada Anda progresnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.